Halo teman-teman, kembali lagi di Wawancara Dadakan bersama aku Justin Dan aku Gaby di TTS Back to Campus Edition. Di TTS kali ini kita akan mewawancari beberapa teman-teman dari FK Unut tentang perasaan mereka selama liburan semester. Tanpa lama-lama lagi, yuk kita cari tahu aja. Halo guys. Kita sekarang di sini bersama Wijaya. Aku Putri, Herbert. Nadira, Fitri ya. Vanessa, Saya Raina. Oke, mungkin pertama-tama mau tanya dulu nih, Wijaya sama Putri lagi di semester berapa ya? Aku lagi di semester 3 sekarang. aku sama Wijaya lagi di semester 3. Oke, di semester 3. Herbert lagi di semester berapa nih? Lagi di semester 3 ini ya. Nah, gimana sih semester genapnya kemarin? Kira-kira kalian puas gak sih sama hasilnya? Kalau dari aku sih puas ya, hasilnya kemarin itu cukup bagus juga. Ya untuk akademik mungkin nggak puas, tapi untuk kegiatan berorganisasi aku udah puas banget deh. Oke, nah kita kan baru balik dari liburan nih selama kurang lebih 2 bulan. Nah, selama liburan itu kamu ngapain aja sih? Kalau dari aku sendiri, aku itu sempat ikut lomba, terus aku juga sempat ikut proker, dan aku menikmati liburan juga di rumahku sendiri. Selama liburan 2 bulan itu sebagian besar sering ikut kegiatan proker sih, sedikit banget baru punya liburan bisa balik pulang kampung. Tapi dari liburan itu saya habisin banyak waktu banget buat self improve, sering baca-baca buku, sama mungkin belajar untuk yang sekarang paling sering trending ya, investasi di ya berbagai macam itulah keuangan gitu. Oh wih, keren banget nih emang. Oke, next, ada nggak sih hal yang kamu sesali dari semester kemarin? Dan gimana sih cara kamu untuk memperbaiki penyesalan tersebut di semester sekarang? Oke, jadi hal yang aku sesalin di semester kemarin itu mungkin terlalu banyak ngambil proker ya, dan itu tuh cukup kewalahan untuk aku. Nah, jadi kedepannya itu mungkin aku bisa memilah di mana proker yang emang harus beneran diambil, yang mana yang nggak diambil kayak gitu. Oke, pasti ada ya yang aku sesalin. Pertama dari nilai akademik itu aku masih kurang fokus. Jadi ya nilainya kurang memuaskan lah. Jadi untuk sekarang aku mau gimana? Mungkin aku lebih kurangin untuk waktu ngerjain proker, atau mungkin lebih manage waktuku lebih baik lagi, sama buat jadwal rutin untuk bisa mencukupi kemampuan akademikku. Oke, keren banget. Oke, mungkin selanjutnya. Nah, kan kamu ini sekarang udah 1 tahun ya kurang lebih belajar di FK Udayana. Udah jadi cutting nih. Mungkin sekiranya apa pesan yang bisa Wijaya sampaikan untuk para maba agar mereka tidak menyesal? Oke, kalau mungkin dari aku, pertama jangan lupain belajar. Walau mungkin banyak kegiatan lainnya kayak lomba, kepanitiaan, tapi tetap yang pertama tuh belajar. Terus juga mungkin tetap juga spare time waktu untuk keluarga. Dan jangan lupa self reward buat diri sendiri. Oke, saran untuk angkatan 23, kalian itu yang paling penting harus tahu diri kalian sendiri. Kalian harus punya tujuan, kalian mau jadi apa nanti ke depannya. Nanti ya kalau kalian punya tujuan, aku yakin kalian bisa manage waktu kalian bisa manage kegiatan kalian. Jadi kalian nggak perlu misalnya bolos lecture, kalian bisa rajin ikut lecture terus, kalian bisa lulus dan nggak ada remedi, dan kalian juga bisa ngerjain proker kalian dengan baik. Terakhir banget nih Kak, apa sih hal yang bikin Kak Wijaya ini tetap termotivasi sehingga sejauh ini? Oke, kalau menurut aku sendiri itu teman-teman aku. Jadi buat teman-teman juga sekalian mungkin itu pesan, cari circle yang benar, cari teman-teman yang memang mau upgrade bareng-bareng, kayak ikut lomba, ikut kepanitiaan, seru-seru sama belajar tentunya. Motivasi ya itu dari sebelum SBMPTN, sebelum keterima di sini, itu udah keinginan dari orang tua untuk jadi dokter, untuk jadi orang yang bisa mampu untuk nolong orang-orang lain. Ya nantinya kalau udah punya uang, udah punya kerjaan, apalagi dokter, bisa bantu orang-orang lain yang mungkin kurang beruntung gitu ya. Oke, nih buat Herbert nih, selain sebagai mahasiswa kedokteran, selain pengen jadi dokter, apalagi tujuan kamu ini? Tujuan jadi dokter ya, selain jadi dokter sebenarnya sekarang kan Gen Z ada banyak pandangan kalau Gen Z itu sulit untuk punya rumah sendiri. Ya anggapannya itu kita sulit lah untuk cari uang kayak orang tua kita zaman dulu. Mungkin sekarang kita harus mulai nggak buta finansial dan belajar untuk gimana cara kita manage uang kita, gimana cara kita manage kepribadian kita, manage waktu kita juga yang paling penting. Oke, terima kasih Kak Herbert, Kak Wijaya, dan Kak Putri. Oke, langsung aja nih ya guys, mau nanya nih, kalian itu gimana perasaannya menempuhi liburan setelah susah-susah, pusing-pusing cari kampus? Kalau liburannya sih pasti lebih plong ya, karena kan udah keterima kampus, jadi lebih have fun nggak sih kita liburannya, ya kan? Karena juga syukurnya kita keterima di jalur yang pertama, Iya, jadi mungkin lebih
bisa santai untuk liburan, nggak mikirin tes dan lain sebagainya. Iya. Lega banget sih kak. Kalau aku liburannya lebih banyak sama keluarga karena selama proses nyari kampus itu jarang ketemu sama keluarga karena sibuk les, sibuk kegiatan sekolah gitu. Oke, thank you jawabannya teman-teman. Oke, pertanyaan berikutnya nih. Nah, saat liburan itu kan santai kan kalian tadi nyebutnya ya. Itu ngapain aja? Kalau boleh tolong diceritain dong. Lebih ke traveling kali aku ya. Iya sih, kalau aku sih gitu sih. Belum memikirkan tentang strategi untuk kuliah waktu itu ya. Aku sih kayak karena mungkin waktu di SMA itu banyak kasih tahu waktu buat organisasi dan sebagainya. Jadi pas liburan itu bener-bener punya waktu buat sama keluarga gitu. Jadi ya menikmati, apalagi saya kan punya adik kayak jadi masih kecil. Jadi bener-bener bisa menikmati waktu liburan itu sama keluarga. Kalau saya sih santai dulu, karena nanti kalau kuliah baru masuk baru belajar. Kalau Fitra juga sama kayak Nadira, santai aja dulu nggak sih? Saya kita masuk ke kedokteran, terus dibilang juga sama kating-kating yang tak tanya, nikmatin dulu liburannya, jangan pusing-pusing dulu sama materi, nanti aja masuknya pusing-pusing. Jadi ya udah santai aja dulu. Kayak aku lanjut nanya nih ya, kalian udah sempat kepikiran belum sih kayak selama kalian kuliah itu kalian mau ngapain aja sih? Kalau dari saya sendiri mungkin yang basic dilakuin sama mahasiswa yaitu yang pertama mungkin prioritas utama pasti tetap ngampus. Kemudian yang kedua itu pengen sih Kak join organisasi-organisasi gitu, misal kayak BEM atau HMKU gitu. Belum tahu sih nantinya mau join apa gitu. Kalau aku ya sama kayak Reina ya, yang penting lulus bulak-bulak sih. Terus ya mungkin mau join BSO. Kalau Fitria karena di SMA aktif di bidang karya tulis ilmiah, jadi pengen aktif ikut di lomba-lomba keilmiahan atau organisasinya juga kayak KIH. Tapi selain itu juga Fitria juga berharap bisa bergabung di organisasi yang mengajarkan tentang kepemimpinan. Karena kan sebenarnya kita nih sebagai mahasiswa nggak cuma pendidikan aja ya, tapi ada Tridharma perguruan tinggi yang harus dicapai sama semua mahasiswa gitu sih. Keren banget. Kalau saya sih waktu masuk tuh pikirannya untuk belajar biar lulus. Tapi kalau setelah masuk dan setelah kaderisasi ini saya kayak ngerti itu, oh leadership itu penting dan apa sih relasi di kampus itu sangat-sangat penting. Jadi saya pengen belajar untuk bikin relasi di kampus. Oke, kan sekarang kalian udah masuk semester baru nih, dan sebagai maba, kira-kira kalian ada nggak sih harapan yang mau kalian capai supaya kalian tuh nggak burn out terus gitu loh di semester-semester berikutnya? Kalau dari saya sih harapannya bisa lebih bagus lagi dalam time manajemennya. Terus juga kan saya bangga gitu loh bisa kuliah di Universitas Udayana. Jadi harapannya sih FKUNU juga bangga punya saya sebagai mahasiswanya gitu. Sama kayak Reina sih sebenarnya, mas saya di time manajemennya ya, biar bisa kita reviewnya nggak keteteran. Iya betul. Harapannya bisa ketemu yang pertama, ketemu sama teman-teman yang bisa support secara nilai edukasi, karena kan kadang kita harus pilih-milih ya dalam bergaul, terutama di kedokteran ini tentunya perlu teman-teman yang mau support secara edukasi, tapi juga secara mental gitu perlu disupport. Jadi Fitra berharap bisa ketemu teman-teman yang bisa ngedukung nanti jalan dan selama proses di kedokteran. Selain itu juga berharap selama prosesnya mengempu pendidikan di FK Udayana ini bisa memberikan dampak yang positif tidak hanya untuk diri sendiri tapi juga masyarakat. Kalau saya tadi kan bilang nyari koneksi, nyari relasi, nyari temen juga paling penting, sama nyari study style saya sendiri sih. Itu aja sih. Semoga harapan kalian bisa terkabul ya guys. Oke teman-teman, jadi gitu aja untuk wawancara dadakan TTS Back to Campus Edition. Aku Justin. Dan aku Gaby. See you next time.